Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba bicara tentang Ramadan dan juga peristiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, berada dalam lindungannya, dan juga diberikan semangat untuk menjalani Ramadan yang tinggal tersisa setengahnya lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba bicara tentang Ramadan dan juga peristiwa. Pada bulan Ramadan banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang memang menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk kita kaji, untuk kita pelajari. Tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita, menambah semangat kita dalam menjalani hari-hari nanti berikutnya setelah bulan Ramadan bahkan. Yang pertama adalah nuzul Quran. Nuzul Quran itu banyak ulama yang berpendapat bahwasannya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran. Walaupun memang tidak ada keterangan yang khusus menjelaskan bahwasanya itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Adapun ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan adalah salah satunya dalam surat Al-Qadr. Yaitu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Itu ada surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan seterusnya. Bisa teman-teman baca, nanti bisa teman-teman kaji. Walaupun kita tahu malam Lailatul Qadar kita diperingati pada tanggal ganjil di 10 hari terakhir. 21, 23, 25, dan seterusnya. Ulama berbeda pendapat kaitan itu, jadi ada yang menerangkan bahwasannya itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu Al-Qadar. Sedangkan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan secara berangsur-angsur. Jadi sebelum turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, Al-Quran itu turun dulu ke langit dunia sebelumnya, dan itu terjadi pada malam Qadar. Walau alam itu bagaimana seperti apa, yang pasti ada makna yang harus kita gali, yang harus kita cari, kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena satu-satunya bulan yang Allah sebutkan kaitan tentang Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dalam Al-Quran yang sekian banyak ayatnya itu, Allah sebutkan bulan Ramadan bersandingan dengan turunnya Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan secara spesifik bahwasannya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi sebelum kita bicara saumnya, sebetulnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Ramadan itu adalah justru turunnya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia seluruhnya, miliaran manusia yang ada di bumi ini, jika dia ingin selamat dunia dan akhiratnya, maka sudah sepantasnya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Kemudian, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Karena memang Al-Quran itu ditafsirkan ada ayat dengan ayat. Artinya ketika kita tidak menemukan maksud dari ayat ini, maka kita akan bisa menemukan maksud ayat ini itu dari ayat-ayat yang lain. Kemudian, yang ketiga adalah wal furqan, pembeda. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada seluruh umat manusia untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana orang-orang beriman, mana orang-orang yang dia tidak beriman. Itu tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran. Dan itu hebatnya terjadi pada bulan Ramadan. Itulah kenapa wajib sekali bagi kita memperingati itu. Adapun peringatannya mau seperti apapun itu sah-sah saja, silahkan saja. Tidak harus spesifik ketika nuzul Quran harus A, B, C, enggak.
Dalam artian memperingati itu, kita mengingat bahwasannya pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, sangatlah mulia. Karena pernah dijelaskan dulu, bahwasannya setiap yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Ada malaikat yang mulia, ada manusia, nabi yang mulia, ada bulan yang mulia, ada malam yang mulia. Karena itu semua bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Itulah kenapa kita sebagai manusia sudah sepantasnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan kalau perlu kita jadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Jadi mahkamah dalam kehidupan kita. Supaya bukan hanya di dunia saja kita selamat, melainkan juga selamat kita di dunia di akhirat. Nah, oleh karena itu hubungan kita dengan Al-Quran minimal. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, kita harus membacanya. Jadi Al-Quran yang pertama kali itu adalah kita harus membacanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahaminya. Jadi selain dibaca, kita juga harus fahami. Tentu saja ketika kita membacanya, itu harus dengan tartil. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu secara tartil. Kemudian yang kedua, tadi kita harus memahaminya. Nah, ketika kita mau memahami Al-Quran, maka mau tidak mau, kita harus membaca dengan maknanya, dengan artinya. Bahkan kalau perlu kita harus dengan tafsirnya. Karena dalam Al-Quran itu ada bahasa murotal. Ulama banyak berpendapat bahwasannya murotal itu artinya membaca secara tulisan, itu murotal. Sedangkan tilawah itu membaca dengan maknanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di orang-orang beriman itu adalah apabila dia disebutkan nama Allah maka dia gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Jadi murotal itu membaca tulisan, sedangkan tilawah itu membaca dengan makna. Kemudian yang ketiga, kita harus mempraktekkannya. Jadi maksud mempraktekkan itu karena dalam Al-Quran itu ada perintah, kemudian ada larangan, ada kabar, dan juga ada peringatan. Nah, sikap kita terhadap hal itu adalah ketika ada perintah maka kita laksanakan, ketika ada larangan maka kita jauhi, ketika ada kabar gembira itu kita sambut itu, dan ketika ada peringatan maka kita harus mewanti-wanti karena bisa jadi peringatan itu terjadi pada kita. Nah, kemudian selain dari tadi dipraktekkan, ini yang paling penting sebetulnya, kita harus perjuangkan. Jadi terhadap Al-Quran itu kita harus perjuangkan bagaimana supaya Al-Quran ini tegak di muka bumi, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, dilakukan semua hukum-hukumnya supaya mengantarkan manusia selamat di kehidupannya di dunia dan juga selamat di kehidupannya di akhirat. Itu saja mungkin untuk edisi pertama kitab Ramadan dan Peristiwa. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kaitan tentang Ramadan dan Peristiwa selanjutnya. Kita akan coba bahas tentang peperangan yang ada di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.